Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rabiatul Jannah dengan NIM 23101161200010 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 23. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan konsep fonemik, distribusi fonem dan alfon, serta gugus dan deret fonem. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah konsep fonemik. Fonemik adalah cabang fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi sebagai pembeda makna kata. Objek kajian fonemik ini adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi tersebut adalah fonem. Jika tidak membedakan makna, berarti bukan fonem. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah distribusi fonem. Distribusi fonem merupakan letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut dengan sebuah kata. Sementara itu, untuk mengkaji distribusi fonem ini terbagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama, ada distribusi fonem vokal, fonem konsonan, fonem diptong atau gugus vokal, dan yang terakhir ada fonem klaster atau gugus konsonan. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan fonem vokal. Semua fonem vokal dapat berdistribusi pada semua posisi, baik awal, tengah, dan akhir, seperti pada contoh berikut. Vokal A dapat menduduki semua posisi, contohnya ambil, taat, dan harga. Vokal I, contohnya indah, amin, dan tani. Yang kedua, ada fonem konsonan. Semua fonem konsonan dapat menduduki posisi awal, tengah, dan akhir juga, kecuali fonem W, J, C, dan G yang tidak dapat menduduki posisi akhir, seperti pada contoh berikut. Konsonan semivokal W, awal dan tengah, seperti waris dan awam. Sedangkan kata pulau, ortografinya pulau. Untuk kata danau, ortografinya adalah danau. Selanjutnya ada konsonan J, itu bisa menduduki di awal dan tengah, seperti jalan dan ajal. Untuk pembahasan yang ketiga adalah distribusi fonem diptong atau gugus vokal. Fonem diptong atau gugus vokal pada umumnya hanya menduduki posisi akhir, kecuali diptong au yang dapat menduduki posisi awal dan akhir, seperti pada contoh diptong au. Contohnya pada kata aula apabila dilafalkan menjadi aula. Kata pulau apabila dilafalkan menjadi pulau. Selanjutnya ada diptong ai, oi, dan e. Pembahasan yang keempat adalah distribusi fonem klaster atau gugus konsonan. Semua fonem klaster atau gugus konsonan dapat menduduki posisi awal, kecuali klaster BY dan KS, di mana posisi tengah dapat menduduki oleh semua fonem klaster, kecuali fonem DW, PR, PS, SW, dan SPR. Sementara yang bisa menduduki posisi akhir adalah fonem klaster KS, PS, dan NG, seperti contoh klaster BR. Hanya menduduki posisi awal dan tengah, yaitu pada kata Brahmana dan Amrol. Klaster FL seperti flanel dan inflasi. Selanjutnya ada pembahasan yang ketiga, yaitu alofon dan distribusinya. Apa sih alofon itu? Alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata. Alofon ini sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada alofon vokal dan alofon konsonan. Alofon vokal ini seperti fonem E pada kata sate, sore, untuk kata E pada kata tebet dan jeruk, dan E terbalik pada kata pendek dan teko. E bebas ini atau E terbuka adalah ketika E itu bebas tidak diakhiri dengan huruf konsonan, seperti pada kata sate dan sore tadi. Selanjutnya ada alofon konsonan. Konsonannya pada fonem B
dari kata sabtu bisa dibunyikan menjadi sabtu. Kita lanjut pada pembahasan yang keempat, yaitu gugus fonem. Gugus fonem adalah dua buah fonem yang berbeda, tapi berada dalam sebuah silabel atau suku kata. Gugus fonem ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu gugus fonem vokal atau diftong dan gugus fonem konsonan dan atau klaster. Gugus fonem vokal adalah sejauh ini diftong atau gugus vokal bahasa Indonesia adalah gugus vokal ai pada kata pantai, gulai, aduhai, bagai, dan gugus vokal au pada kata pulau, bakau, dan angpau. Selanjutnya ada gugus fonem konsonan. Gugus fonem konsonan ini dalam bahasa Indonesia juga ada konsonan BR pada kata brahmana, labrak, dan ambrol. Selain itu ada konsonan BL pada kata blangko, sembelih, dan belajar. Dan pembahasan yang terakhir yaitu kelima adalah deret fonem. Deret fonem adalah dua buah fonem yang berbeda, berada dalam silabel yang berbeda. Meskipun letaknya berdampingan, deret fonem ini dibagi menjadi dua, yaitu deret fonem vokal dan deret fonem konsonan. Deret fonem vokal ini terdapat fonem vokal yang sama dalam silabel yang berbeda, meskipun letaknya berdampingan, tetapi pelafalannya atau dibacanya tidak melebur. Adapun deret vokal bahasa Indonesia adalah deret vokal AA pada kata saat, taat, jamaah, maaf, dan telaah. Untuk deret vokal AU pada kata laut dan daun. Dan selanjutnya ada deret fonem konsonan. Sejauh ini deret konsonan bahasa Indonesia adalah deret konsonan BD pada kata sabda dan deret konsonan BH pada kata subhat dan subhana dan konsonan HK pada kata mahkamah, bahkan, dan mahkota. Baik, itu tadi adalah pembahasan tentang distribusi fonem dan alofon. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.